Ya, Rocky Gerung sudah tiba di Lampung dan menuju ke ruangan ya. Agak munduran. Dapat lagi gambarnya nih. Gimana nih? Sudah. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, ditolak Unila, diskusi bersama Rocky Gerung pindah ke GSG Pahoman, Bandar Lampung. Pasca mendapatkan penolakan dari Universitas Lampung, kegiatan diskusi publik bersama dengan Rocky Gerung akhirnya dialihkan ke GSG Pahoman, Bandar Lampung. Sebelumnya, diberitakan pihak Universitas Lampung menolak kedatangan Rocky Gerung secara mendadak. Namun, kini penyelenggara acara diskusi bersama Rocky Gerung yakni mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis FEB Universitas Lampung berhasil mendapatkan ganti lokasi. Ia mengaku kecewa lantaran kampus menolak diskusi publik yang sudah lama direncanakan itu. Bahkan, menurutnya penolakan yang dilakukan pihak kampus telah mencederai kebebasan mahasiswa dalam berdiskusi. Mirisnya lagi, mahasiswa penyelenggara acara setempat diberi izin bahkan sempat memasang banner di ruang auditorium pasca sarjana FEB Unila. Namun justru secara dadak pihak dekanat atas perintah rektor tidak memberi izin. Ya, Rocky Gerung sudah tiba di Lampung dan menuju ke ruangan ya. Otak dengan riset itu namanya ngam. Saya kasih contoh kecil. Sementara Pak Jokowi dalam komunikasi dengan saya tidak sekalipun menyinggung tentang mendatangkan Rocky Gerung. Sejak komunikasi ya, sejak komunikasi dengan saya ya, BEM komunikasi dengan saya itu tidak seperti itu. Artinya tidak ada pembahasan personal Secara langsung dengan saya, ya. tapi kan saya ini kan punya wakil di Dekan 3. Nah itu saya terputus di sana. Wakil Dekan 3 saya ini hanya mengatakan begitu, saya bilang tidak, ya sudah. Kira-kira arahnya itu dari awal saya sudah komitmen. Berikut ini adalah kronologi dari kecelakaan beruntun yang terjadi di flyover MBK Bandar Lampung. Avanza mengambil alih jalur kanan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil terjadi di flyover depan Mall Bumi Kedaton atau MBK Bandar Lampung pada Kamis 14 September 2023. Adapun kecelakaan itu melibatkan 3 unit mobil, yakni pickup bernomor polisi BE9419FI, Toyota Avanza BE1593 ALK, dan Toyota Rush BG1524Z. Supri, selaku sopir mobil pickup, menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Dikatakannya mobil Avanza berwarna silver diduga menjadi pemicu kecelakaan. Menurut Supri, saat itu ia melintas dari arah Jalan ZA Pagar Alam menuju Jalan Teguh Umar. Tiba-tiba muncul mobil Avanza melaju dari arah yang berlawanan yang mengambil lajur sebelah kanan. Seperti refleks membanting setir ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun naas, Avanza itu justru menghantam mobil Toyota Rush yang tepat berada di belakang mobil pickup yang dikemudikan Supri. Beruntung, Supri mengaku akibat kejadian itu mobil pickupnya hanya mengalami lecet.
telah terjadi laka lantas di atas flyover Mall Bumi Kedaton, Kota Bandar Lampung, antara mobil pickup Grand Max dengan nomor polisi BE 9419 dan 2 mobil pribadi yang kini telah diamankan di Polsek Kedaton. Dan terpantau di lokasi jalan sementara dari arah Raja Basa menuju Bandar Lampung hanya satu jalur dan ditutup sementara, dan untuk mobil pickup masih berada di lokasi ya teman-teman Tribuners, dan banyak petugas yang sedang melakukan mengondisikan suasana jalan agar tetap kondusif. Mas, izin nih Mas, ini laka lantasnya pukul berapa ini Mas? Kurang tahu. Oke, kalau kita dari mana Mas? Yang punya mobil atau gimana? Atau warga setempat aja? Warga setempat ya. Oke, warga setempat belum mengetahui secara pasti. Kita akan mencoba bertanya dengan pihak lain ya teman-teman. Ganjel, mana buat satu, duanya ada Pak sih. Itu apa? Kain kecil. Atau untuk kita aja. Double. Apa sini ayam ya? Mana? Ayam. Ambil kotoran sapi, dikarung dulu aja. Bang, izin Bang, ini minta keterangannya sedikit sebagai saksi. Seperti apa sih Bang ini kejadiannya ini Bang? Saya juga nggak tahu, lagi lewat sini tiba-tiba macet, dia yang tahu. Oh, jadi Abang hanya membantu ya? Cuma kita membantu doang. Oke. Berita selanjutnya, Polda Lampung menangkap 2 kurir 30 kg sabu asal Aceh. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap 2 kurir sabu asal Aceh. Polisi juga menyita 30 kg sabu dari kedua kurir tersebut. Direk Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erlin Tanganjaya mengatakan pihaknya menangkap 2 kurir tersebut di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan saat akan menyeberangi ke Pulau Jawa. Ia menjelaskan penangkapan berawal dari tim melakukan pemeriksaan di Seaport Interaction Pelabuhan Bakauheni pada 15 Agustus 2023 pada pukul 10 pagi. Dan saat itulah didapati kedua pelaku membawa puluhan kilogram sabu. Pelaku menggunakan Toyota Innova abu-abu bernomor polisi B1798NYZ. Yang melintas akan menyeberangi pelabuhan Bakauheni menuju Merak, itu udah bisa kita lihat gerak-gerik kendaraan tersebut dan juga orang-orang yang berada dalam kendaraan tersebut. Sehingga inilah yang kita temukan terhadap mobil Innova yang berwarna abu-abu dengan plat nomor Nopol B1798NYZ. Sabu ini dalam dashboard. Sabu ini diletakkan di dinding mobil ya Pak ya? Di bagian-bagian mobil. Jadi dimodifikasi. Jadi kalau dinding pintu itu bisa dibuka, bagasi belakang itu bisa dibuka, barang ini diselip-selip di dalam bagian mobil sehingga tidak kelihatan. Luar negeri ya. Di Indonesia tidak ada produk barang sama seperti ini. Kalau kita bilang barang ini dari luar, ya berarti mungkin kalau kita bisa temukan juga jaringannya pasti jaringan luar. Ambil. Lagi. Kamu ambil sini. Berapa yang 8 ya? 8 depan. 8 di belakang. Berapa? Hah? Udah jebol-jebol aja mobilnya. Bisa tadi kok. Katanya ya. Ke atas. Berapa kamu taruh? Di sini berapa di sini? Berapa? 7. Di sini. 7. 1. Selama 2 minggu, BPBD Pringsewu menemukan 14 titik kebakaran lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu mencatat 2 minggu terakhir telah ditemukan sebanyak 14 titik kebakaran lahan. Hal tersebut disampaikan oleh petugas Damkar dan juga penyelamatan BPBD Kabupaten Pringsewu Ridho Anzil Irawan
kepada Tribun Lampung pada Kamis 14 September 2023. Ridho menjelaskan 14 titik api yang ditangani tersebut mulai dari yang sering terjadi di akhir Agustus sampai dengan terjadinya kebakaran lahan di Pekon Tambak Rejo Barat, Kecamatan Geding Rejo, Rabu 13 September 2023. Ia menyebut ada 14 titik tersebut merupakan wilayah yang rawan dengan kawasan lahan dan mudah terbakar. Sebab di 14 titik tersebut api selalu muncul meski sudah dipadamkan. Karena lokasi cukup jauh dari permukiman warga sehingga munculnya api ini seringkali tidak terdeteksi. Api baru bisa ditemukan dalam keadaan lahan yang sudah terbakar. Menurut Ridho, pada musim kemarau seperti kebakaran lahan seringkali terjadi, meskipun penyebab terjadinya kebakaran berbeda-beda. Sementara dalam 14 titik api tersebut paling banyak ditemukan di Kecamatan Ambarawa, Gadingrejo, dan juga Pringseu. Hal ini terjadi karena ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah lahan perbukitan yang luas. Dan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun permukiman, pihaknya meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam penggunaan api. Merambat ke bawah. Ini apinya dari atas, ini posisinya lagi merambat ke bawah. Full, ini dari atas juga, bagian sini. Ini yang mengarah ke pemukiman, tapi ini masih lumayan jauh dari pemukiman. Bawah ini makam. Ini ada sekatan juga bawahnya. Ini titik api sementara, Mas. Ini apinya emang merambat ke bawah. Ini apinya dari atas, ini posisinya lagi merambat ke bawah. Full, ini dari atas juga, bagian sini. Ini yang mengarah ke pemukiman, tapi ini masih lumayan jauh dari pemukiman. Bawah ini makam. Ini ada sekatan juga bawahnya. Petani di Metro diperkenalkan 11 varietas padi. DKP 3 sebut Impari 32 paling rekomendasi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan atau DKP 3 Metro mengenalkan 11 jenis varietas padi kepada petani. Kepala DKP 3 Metro Heri Wirato menjelaskan ke-11 jenis varietas padi itu terdiri dari M70D, Cakrabuana, Impago, Pak Tiwi 2, Sembada 626, Mapan 05, Nutrising, Impari 32, Impari 42, Pajajaran, dan Cihera. Menurut pengenalan 11 jenis varietas padi itu sebagai bentuk edukasi kepada petani dalam memilih jenis padi yang akan ditanam. Dengan adanya pengaruh dan juga edukasi itu, petani bisa menentukan secara mandiri ketika telah memasuki musim tanam. Heri mengungkapkan jenis varietas padi yang paling rekomendasi oleh pemerintah ialah jenis Impari 32. Ketika diberikan edukasi itu, ia mengatakan respon petani cukup positif. Edukasi ini diharapkan dapat menekan terjadinya gagal panen di bidang pertanian. Berikut ini ada harga spesial mulai dari Rp109.900 di Hammer Mall Bumi Kedaton. Hammer Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung mengadakan promo best deal, yakni dari Kepala Toko Hammer MBK Anggiria Andini mengatakan promo best deal ini berlangsung hingga 30 September mendatang. Ia menjelaskan dalam promo best deal konsumen ini dapat mendapatkan harga spesial mulai dari Rp109.900 untuk pembelian t-shirt baik pria maupun wanita. Untuk produk reguler, beli 1 diskon 30%, beli 2 diskon 50%. Dan untuk basic, membeli 1 diskon 20% dan beli 2 diskon 30%. Diskon 20% untuk new arrival atau produk terbaru, dari diskon 50% untuk produk tertentu. Ada pula jaket dan celana pria diskon 20%. Hammer Mall Bumi Kedaton ini menyediakan produk fashion wanita maupun pria. Sebut saja ada kaos, kemeja, jaket, sweater, blouse, dress, tunik, celana jeans, celana chinos, dan celana training. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai fashion dan promonya,
datang saja ke gerai Hammer di lantai Mall Bumi Kedaton. Hammer Mall Bumi Kedaton ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Mall Bumi Kedaton lagi ada promo yang berlangsung sampai dengan tanggal 30 September 2023. Promonya ada diskon hingga 50% dan ada juga harga spesial mulai dari 109.900. Nah, promo ini diberikan untuk berbagai fashion pria maupun wanita yang ada di Hammer Mall Bumi Kedaton. Nah, jadi Hammer Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual fashion pria maupun wanita yang diantaranya ada kemeja, kaos, dress, tunik, celana, dan masih banyak lainnya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.